Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Orokana Tenshi wa Akuma to Odoru. Anime ini rilis tahun 2024. Genrenya komedi, romance, school, seinen, supernatural, dan lain-lain. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan seorang pria yang kaget melihat teman sekelasnya ada yang secantik dan seimut dia. Sejak awal dia melihat orang itu udah jatuh cinta sama cewek loli tersebut. Sebelumnya diceritakan kalau ada murid baru di kelas itu, cewek ataupun cowok udah berekspektasi tinggi kalau muridnya bakalan ganteng atau cantik lah gitu. Nah, di sisi lain ada MC kita bernama Akutsu, mau masuk sekolah sebagai murid baru di sekolahan itu. Gurunya menyuruh untuk tenang, dia berharap nantinya si Akutsu bisa beradaptasi dengan cepat ketika masuk ke sana. Dia nanti akan memanggilnya dan dia baru boleh masuk. Nah, guru dan murid sudah ngasih tahu sebelumnya kalau akan ada murid baru gitu kan. Langsung saja si Akutsu ini disuruh masuk. Dan yang terjadi yang tadinya pasang muka bahagia, kini malah sebaliknya. Begitupun gurunya sendiri, karena melihat si Akutsu ini khawatir banget. Rambutnya rontok seperti itu. Dia bercerita alasan kenapa rambutnya kayak begitu. Dia dari kecil suka mainin obat penumbuh rambut bapaknya. Alhasil ada waktu di mana dia salah pakai sampo. Alhasil kayak begitu. Di situ si Akutsu sangat sedih juga dan berharap dia diterima sama teman-temannya dan bisa berkawan baik. Seketika jadi pada prihatin sama keadaan si Akutsu ini. Ternyata inilah yang Akutsu inginkan. Dia kagak mau populer atau dikenal dengan dia yang sebenarnya. Tapi sayangnya dia ketahuan kalau rambutnya itu bukan rambut asli, melainkan wig. Seketika bapak gurunya itu pun marah, merasa dipecandain sama si Akutsu. Padahal dia punya muka yang dikategorikan ganteng lah gitu. Tapi justru si Akutsu kagak mau menggunakan muka dan rambut seperti itu. Sampai akhirnya udah marah-marah kagak jelas. Dia pun menyerah dan disuruh duduk. Dia masih mempunyai harapan supaya identitasnya tidak diketahui orang-orang. Tak lama dia melihat ada satu murid yang sangat cantik, imut, gemoy, dan juga polos. Ketika melihatnya si Akutsu langsung kelepek-kelepek sama cewek loli tersebut. Sampai-sampai diliatin doang seperti itu udah membuat hati dia cenat-cenut. Dan tidak lupa dia auto salting seperti itu. Setelah itu dia berpikir karena dia udah tertarik sama loli imut polos seperti malaikat itu. Dia pengen deketin, minimal maksimal dia ajakin ngobrol lah gitu. Ya kan? Namun tak lama kemudian ada satu orang cowok datang dan langsung merayu si cewek bernama Lily ini. Dan tanpa basa-basi orang itu langsung menembaknya seperti itu. Jawabannya udah pasti tidak ya kan? Mau maksa bagaimanapun, mau deket, mau jadi temen dulu pun si Lily tidak mau menerimanya. Tak lama datang satu orang lelaki lagi bernama Yuya yang menghampiri si Akutsu. Dia mau kenalan sama dia. Akutsu terbuka saja kalau pengen berkenalan. Melihat yang nembak tadi, ternyata dia namanya Hirota. Dia kalau ada cewek cantik, dimanapun berada langsung dia ajakin pacaran. Sekarang dia terfokus sama satu cewek yaitu si Lily ini. Terus dia mendatangi si Akutsu, katanya dia habis ditolak sama si Lily. Lalu mereka pun keluar untuk mengobrol panjang lebar di sana. Mengenai si Lily, si Akutsu masih kepo. Ternyata dia juga murid pindahan. Katanya si Lily ini blasteran, ada darah luar negerinya juga. Makanya mukanya cantik, imut polos dan juga gemoy. Tapi di situ si Akutsu tidak tahu blasteran itu apaan. Nah, karena si Akutsu tertarik sama si Lily, si Hirota memberitahunya buat hati-hati soalnya orang itu udah 5 kali ditolak sama si Lily. Dari mulai menolak secara halus sampai tidak peduli kayak begitu menjawabnya. Tapi dia kekeh masih pengen berpacaran, dia mau menembaknya lagi. Tapi di situ ditahan sama si Yuya karena tahu sendiri baru saja dia ditolak, masa langsung nembak lagi gitu kan.
Selepas pulang sekolah, Akutsu masih memikirkan cara bagaimana supaya biar dia bisa dekat dengan si Lily. Tak lama kemudian, kagak sengaja mereka bertemu di sana. Terlihat dia muncul dari lorong sempit itu. Katanya si Lily ini tersesat. Akutsu seketika berpikir kalau inilah kesempatan dia untuk bisa lebih dekat dengan si Lily. Dia cobainlah perkenalan dulu ya kan. Tapi justru orang itu sangat kaku banget, sampai Lily menganggapnya sangat lucu. Terus mereka pun berkenalan di sana. Nah, pas kenalan terlihat baju si Lily robek sedikit. Akutsu kira itu gara-gara mereka tabrakan tadi. Tapi nyatanya tidak. Daripada memikirkan itu, si Lily ngajakin buat minum teh bareng. Seketika hati dia geser sedikit. Di perjalanan mereka mengobrol tentang si Akutsu yang tinggal sendirian. Begitupun si Lily yang sendirian juga, soalnya orang tuanya masih di luar negeri katanya. Dia kasihan sama si Akutsu, kagak ada yang bisa ngurus rumah. Tapi Akutsu bilang kalau dia bisa melakukan pekerjaan rumah. Selepas mau menyeberang, ada mobil paket yang mau menabrak si Lily. Refleks si Akutsu langsung mau menolongnya seperti itu. Terlihat si Akutsu tiba-tiba saja berubah lalu menahan mobilnya tersebut. Sampai mobil bagian depannya hancur kayak begitu. Dan badan si Akutsu tentu sakit menahan mobil yang melaju kencang kayak tadi. Terus si Lily kaget melihat wujud si Akutsu kayak begitu, seperti bukan manusia. Di sekelilingnya udah pada ngeliatin, karena demi keamanan si Akutsu dia pun dibawa sama si Lily pergi dari tempat itu. Sore harinya mereka duduk di taman. Nampak si Akutsu agak sedikit terluka. Dia dikasih lap doang kayak begitu. Dia tidak perlu dibawa ke rumah sakit soalnya udah sembuhlah rasa sakit yang tadi. Nah, di tengah itu si Lily penasaran dengan si Akutsu siapa dia sebenarnya. Soalnya dia melihat muka dan telinganya tidak seperti manusia. Dia menebak kalau si Akutsu ini emang bukan seperti manusia. Di sana Akutsu auto lemas karena identitas dia bisa terbongkar secepat ini. Dia melihat si Lily seperti tidak takut kepadanya. Dia mau mencoba jujur saja dengan identitas dia yang asli. Dia kasih tahu saja kalau dia emang bukan manusia. Dia meminta si Lily untuk tidak bilang kepada siapa-siapa lagi. Langsung saja dia berubah di depan si Lily kayak begitu. Katanya dia adalah seorang iblis. Dia mempunyai alasan pergi ke bumi. Dia mempunyai sebuah misi. Mimin harap kalian jangan dulu serius ya guys ya. Katanya di dunia iblis sekarang sedang kacau. Karena mereka sering berduel dengan malaikat. Tapi sekarang situasinya para iblis sudah kalah telak sama malaikat. Dan salahnya mungkin tidak ada orang yang bisa memotivasi para iblis yang lain biar bisa semangat lagi. Alhasil si Akutsu mengambil inisiatif ke bumi untuk mencari orang yang mempunyai karisma. Walaupun sekarang dia belum menemukannya, tapi ini baru awal baginya. Terus dia menawarkan kepada si Lily untuk ikut sama dia ke dunia iblis, biar bisa memotivasi yang lainnya. Awalnya dia menolak, karena takut tidak bisa apa-apa. Tapi dia disuruh untuk mengunjunginya terlebih dahulu. Dia tahu kalau si Lily sangat imut dan disukai banyak orang. Siapa tahu gitu kan dibawa ke sana bisa merubah semuanya. Dia memohon kepada si Lily. Terus di sana si Lily merasa kalau si Akutsu ini tidak seperti iblis. Dia baik, udah menolong si Lily dan juga dia memikirkan orang lain. Dia masih kurang yakin kalau si Lily bisa melakukan itu. Dia juga masih ragu gimana kalau nanti dia ke sana malah memperburuk suasana gitu kan. Tapi si Akutsu udah yakin sama dia sampai akhirnya tiba-tiba saja si Akutsu ditangkap menggunakan rantai seperti itu. Seketika pula si Lily auto berubah sifatnya tidak seperti biasanya. Akutsu penasaran siapa si Lily ini. Ternyata itu orang adalah malaikat. Dia salah satu malaikat terkuat. Rantai itu juga bikinannya, jadi si Akutsu kagak bisa sembarangan melepaskannya. Seketika dia langsung diulti. Masalahnya dia nawarin bantuan ke malaikat kan kagak ngotak. Dia kembali melakukan kesalahan seperti itu. Terus kejadian sebelumnya tentang bajunya yang robek, itu ternyata dia habis bertarung dengan iblis yang lainnya.
yang mana itu rekan daripada si Akutsu. Dan kagak sengaja dia tergores sedikit yang membuatnya marah. Lalu abis itu dia bertemu dengan si Akutsu. Padahal di dalam sana ada rekannya yang habis kalah. Kini sekarang si Akutsu yang akan dihabisin sama si Lily. Karena mendengar keangkuhan malaikat yang kayak begitu ditambah dia udah ngalahin rekannya, dia langsung menghancurkan rantainya tersebut. Dan langsung menyerangnya, tapi serangannya tersebut masih bisa dihindari. Begitupun serangan kedua, malah dia yang dihajar balik. Sampai akhirnya si Akutsu juga yang kena ikat. Lagi-lagi dan dibanting kayak begitu. Udah saatnya si Lily akan menghabisinya di situ juga. Takutnya banyak tingkah si Akutsu ini. Dia sudah mengeluarkan senjatanya pas mau digas. Si Lily malah tidak jadi melakukannya. Katanya dia akan melepaskan si Akutsu. Dia akan menghabisinya lain kali. Akutsu udah senang tapi dia tetap akan dipantau. Jika dia mau dilepaskan berarti si Akutsu harus bekerja sama dengannya. Menyelesaikan semua pekerjaannya. Kalau kagak mau kerja sama, udahlah dia habis di situ juga. Akutsu coba pikir-pikir lagi dia kudu bagaimana. Setelah dipertimbangkan dia akhirnya mau bekerja sama. Bukan sekedar diawasi saja. Dia akan dipakaikan pengikat biar jadi budaknya. Walaupun si Akutsu menolaknya, si Lily tetap akan memakaikannya macam itu. Sampai akhirnya si Akutsu udah kagak bisa apa-apa lagi. Dia udah pasrah dengan keadaan. Sampai akhirnya setelah mengalami hal yang kayak begini, si Akutsu kagak bakal balik lagi ke dunia iblis dengan cepat. Setelah kejadian itu si Akutsu nangis di pojokan. Karena dalam 1 hari saja, dia sudah sial banget anjir, kasihan. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya teman-teman, tolonglah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.